Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ilham Wahyu Pamungkas. Saya merupakan dosen dari program studi teknologi aquacultur, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan topik demokrasi Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari demokrasi, nilai-nilai demokrasi, serta implementasinya terhadap kehidupan rakyat Indonesia melalui bentuk partisipasi politik. Sebelum memahami lebih jauh tentang demokrasi, perlu disadari bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, praktik demokrasi saat ini dinilai mengalami pasang surut. Meskipun pemilu berjalan bebas dan partisipasi politik masyarakat relatif terjamin, namun kualitas demokrasi saat ini masih menghadapi tantangan serius, seperti meningkatnya intoleransi, dominasi pemerintah pusat, lemahnya lembaga perwakilan dan penegakan hukum, serta terbatasnya kebebasan berpendapat. Fenomena tagar Indonesia gelap menjadi simbol keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, seperti larangan pengecaran LPG 3 kg, serta pemangkasan anggaran beasiswa, kartu Indonesia Pintar uh, untuk kuliah. Dan selain itu, kasus korupsi seperti penangkapan 5 komisioner KPU di Maluku atas dugaan penyalahgunaan dana hibah pilkada ikut mencederai demokrasi saat ini. Karena kan KPU itu seharusnya menjadi lembaga penyalur suara rakyat. Dan tidak hanya di KPU juga, praktik korupsi juga marak di partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Kondisi ini menegaskan paradoks demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, rakyat bebas menyuarakan kritik, dan di sisi lain, korupsi merusak substansi demokrasi dengan melemahkan keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Sehingga dengan demikian korupsi menjadi akar masalah dan tagar Indonesia gelap itu menjadi simbol protes, dan sementara demokrasi tetap menjadi arena perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat. Untuk demokrasi ini pada dasarnya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu ada demos dan kratos. Ya, jadi demos itu dalam bahasa Yunani berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga jika kita gabungkan uh, uh, demokrasi itu yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Yang secara modern, demokrasi ini dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan demokrasi ini tidak hanya diwujudkan melalui pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga melalui prinsip-prinsip fundamental, ya, seperti kedaulatan oleh rakyat, partisipasi politik, persamaan hak, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, serta akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Dan dengan demikian, demokrasi itu bukan hanya prosedur politik, melainkan juga sebuah nilai yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan demokrasi ini menuntut agar pemerintah dapat menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat, sementara rakyat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ya. Sehingga tujuannya adalah terwujudnya tata kelola negara yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Jadi itu merupakan salah satu konsep dasar dari demokrasi. Nah, adapun Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, uh, dasar negara, sekaligus identitas nasional bangsa Indonesia. Dan demokrasi Pancasila ini menegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat,
Nah, namun pelaksanaannya selalu diselaraskan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menekankan kepada keadilan, kemanusiaan, musyawarah, serta persatuan bangsa. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia ini tidak hanya sekedar prosedur politik, tetapi juga mencerminkan jati diri dan budaya bangsa yang mengedepankan gotong royong dan juga secara kekeluargaan. Dan juga Pancasila sebagai ideologi nasional ini berfungsi sebagai pedoman ya dalam menetapkan arah kebijakan dan pengambilan keputusan politik ya. Dan setiap keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan negara seharusnya mencerminkan cita-cita masyarakat Indonesia ya di mana yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya, dan juga selain itu Pancasila itu juga berperan sebagai perekat yang dapat mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman suku dan agama, budaya dan bahasa. Dan dalam konteks penyelesaian konflik, Pancasila memberikan landasan moral agar perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Dan oleh karena itu, demokrasi Pancasila itu bukan hanya mekanisme pemerintahan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar dalam menjaga persatuan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya ini pada dasarnya mencakup kebebasan masyarakat dalam berpendapat ya. Demokrasi ini membangun ruang dan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara baik dari setiap golongan apapun, dari suku apapun, dari ras apapun untuk menyuarakan aspirasinya secara terbuka tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak lain. Dengan adanya nilai tersebut, demokrasi tersebut demokrasi juga berfungsi sebagai wadah atau ruang yang menjamin partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga suara masyarakat itu benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik. Ya. Nah, di dalam nilai-nilai demokrasi ini terdapat beberapa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, ya. Mana kedaulatan di mana demokrasi tersebut, di mana nilai demokrasi tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Dan juga rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin kebijakan serta arah pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya nilai demokrasi selanjutnya yaitu republik ya, di mana republik sendiri adalah bentuk negara Indonesia saat ini ya, di mana kepala negara dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu dan bukan berdasarkan garis keturunan melalui ayah atau saudara-saudaranya seperti itu. Terus juga nilai demokrasi yang ada yang dijabarkan oleh nilai-nilai Pancasila adalah negara yang berdasarkan atas hukum ya, di mana semua tindakan penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata, dan semua warga negara termasuk pejabat tunduk pada hukum tanpa terkecuali ya. Serta untuk nilai demokrasi selanjutnya adalah Pancasila. Nilai demokrasi yang dijabarkan oleh nilai Pancasila yaitu pemerintahan yang konstitusional ya. Jadi pemerintahan konstitusional sebagai penyelenggara negara harus berdasarkan konstitusi ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sebuah pedoman dalam membatasi kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada nilai selanjutnya yaitu sistem perwakilan ya, di mana sistem perwakilan ini
Bermakna rakyat dapat menyalurkan aspirasi melalui wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif ya. Seperti contohnya ada DPR, DPD, dan DPRD ya, sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi yang diterima oleh rakyat dari rakyat ya. Dengan sistem ini, kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur konstitusional. Ya. Selanjutnya nilai demokrasi selanjutnya yaitu prinsip musyawarah. Ya. Jadi musyawarah itu merupakan salah satu kegiatan dalam mengambil keputusan berdasarkan apa kepentingan dari masyarakat ya. Jadi keputusan itu penting diambil dengan jalan musyawarah secara mufakat ya. Prinsip dari nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan dan juga menghindari konflik yang tidak diperlukan. Ya. Dan juga nilai terakhir dalam nilai demokrasi yang dijabarkan dari Pancasila yaitu prinsip ketuhanan ya. Di mana demokrasi Indonesia itu berlandaskan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan di mana setiap kebijakan dan tindakan harus mencerminkan moralitas dan etika ya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Nah, hubungan antara demokrasi dan partisipasi politik itu kaitannya tuh sangat erat dan juga tidak dapat dipisahkan. Dan demokrasi ini pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang artinya rakyat itu memiliki hak dan peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme politik yang ada. Dan demokrasi itu tidak hanya sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga sebuah proses yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan partisipasi politik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi. Bentuknya bisa berupa memberikan suara dalam pemilu dan bergabung dengan organisasi politik ya, juga dapat mengawasi kinerja pemerintah. Namun uh, namun beberapa ahli juga menuturkan bahwa partisipasi politik itu ada cara-cara lainnya seperti yang dijelaskan oleh Miriam Briajo, di mana beliau menjelaskan bahwa partisipasi politik yaitu memilih tentang negara baik secara langsung atau tidak langsung, dan juga mempercayakan kebijakan pemerintah ya. Itu dari Miriam Briajo. Kemudian dari Herbert McCloskey ini menjelaskan tentang partisipasi politik ya, adalah kegiatan yang bersifat sukarela dari warga masyarakat melalui mana yang mereka ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara tidak langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum ya. Jadi partisipasi politik itu sangat penting bagi demokrasi ya. Karena kalau tidak ada partisipasi politik, maka demokrasi itu tidak akan berjalan secara maksimal. Bahkan bisa jatuhnya itu menjadi kepenguasaan otoriter ataupun kepenguasaan secara tunggal. Dan bentuk-bentuk partisipasi politik itu ada berbagai bentuk ya. Ada pemberian suara, adalah pemilihan umum ya, di mana ini adalah bentuk dari partisipasi politik yang paling umum dan mendasar, di mana masyarakat itu menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan secara langsung ya. Terus juga bentuk lainnya ada kontak atau hubungan langsung dengan pejabat pemerintahan ya, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi ataupun kritik dan saran secara langsung kepada para pejabat, baik itu dari pemerintahan, baik melalui audiensi, surat maupun forum resmi. Terus yang bentuk partisipasi politik lainnya yaitu mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik ya. Dan selain memilih, masyarakat juga dapat aktif menjadi peserta dalam
konsentrasi politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah, atau jabatan publik lainnya. Ya. Terus juga bentuk dari partisipasi politiknya yaitu melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan. Ya. Protes itu dilakukan sebagai bentuk kritik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan dari pemerintah. Dan aksi ini bisa berupa demonstrasi atau dibuatnya suatu petisi ya, petisi untuk mengumpulkan suatu dukungan agar protes itu agar protesnya itu dapat tersampaikan, dan juga bentuk perlawanan lain, damai lainnya yang dimana digunakan untuk menuntut perubahan kebijakan. Ya. Dan demokrasi di Indonesia ini pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana hal ini berarti rakyat itu memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan jalannya pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana melalui partisipasi politik atau partisipasi masyarakat masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, menyampaikan pendapat, serta turut serta dalam pengambilan keputusan publik ya. Dan bentuk partisipasi politik masyarakat di Indonesia dapat terlihat melalui berbagai kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, terlibat langsung dalam diskusi atau musyawarah, mencalonkan diri sebagai pejabat publik, hingga melakukan pengawasan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Dan semua bentuk partisipasi ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yaitu keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan juga musyawarah, dan juga bertanggung jawab bersama. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, masyarakat berperan penting dalam menjaga agar demokrasi itu tetap berjalan sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai demokrasi dan juga demokrasi yang ada di Indonesia. Semoga materi ini yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta keterampilan Anda. Saya mohon maaf jika saya punya banyak salah kata dalam dalam menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.